terlebih dahulu. Ternyata mereknya. Tuh, di mana Audrey? Oh, nggak ada. Iya. Ya, oke. Yuk kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Dapat diakhiri. Oke. Audrey sudah belajar sampai mana ini? Kemarin habis libur IPA-nya? Nggak belajar, nah? Baca-baca? Ya, cuma baca-baca. Baca-baca aja. Oke. Sudah makan belum? Belum. Belum. Kok makan pagi sudah, makan siang belum. Makan siang belum. Biasanya makannya jam berapa? Jam 12:30. 12:30 habisnya belajar ya? Iya. Ya, kelas 5 belum selesai dikirim ini. Baru aja jadi. Belum bentar lagi. Bentar ya, selesai masih configuration progress. Coba dipanggil-panggil teman-teman ayo. Ini mau ke WA masih belum ada. Mana ini? Great. Mat. Kok mat sih? Lomba ya? Ada temannya. Audrey, ini langsung setting. Siapa ini yang baru gabung? Saya tahu Audrey. Kita mau belajar mengenai magnet. Ya, Audrey pernah belajar magnet? Belajar magnet? Pernah? Pernah belum? Pernah. Oke, coba ini lihat. Nomor 1, silakan dibaca Audrey. Gantian sama Lawson nanti bacanya. Yuk. Daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut disebut apa ya? Daerah di sekitar magnet. Jadi kalau misalkan nih ada 2 magnet ya, Nak ya. Nah, ini seperti misalkan punya 2 magnet. Nah, ini kutub utara dan kutub selatan ini ya. Nah, ini kan pasti dia akan saling tarik menarik. kutub nah, ini magnet. Ini ada daerah ini. Daerah yang di sekitar magnet. Jadi seperti di sini, ini yang di tengah-tengahnya ini. Nah, itu namanya apa? Itu namanya adalah medan magnet. Ya. Jadi ini yang dipengaruhi oleh kekuatan gaya tarik magnet. Jadi disebut medan magnet. Gitu ya. Jadi daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Nomor 2 sekarang. Minyak pelumas yang dioleskan pada rantai kendaraan seperti oli. Itu ya, kalau oli ditaruh di dalam mesinnya, itu bertujuan untuk apa ya? Untuk supaya apa ya? Supaya memperbesar gaya gesek. Memperbesar gaya gesek. Kalau gaya geseknya makin besar, itu mesinnya cepat aus. Nah, aus itu cepat tipis. Nah, gitu. Berarti apa berarti? Memperbesar gaya gesek atau memperkecil gaya gesek? Memperkecil gaya gesek. Iya, memperkecil gaya gesek supaya dia itu tidak cepat aus ya. Nah, sekarang kalau misalkan kalau di sandalnya kita atau di alas kaki kita, di sepatunya Audrey itu kan ada ulirnya ya.
ada ulirnya gitu. Nah, itu untuk memperbesar gaya gesek supaya kita tidak terpeleset. Gitu. Jadi ada keuntungannya gaya gesek itu dan ada kekurangannya. Sekarang nomor 3. Silakan dibaca. Semakin halus permukaan suatu benda, maka gaya gesek yang ditimbulkan akan Kalau semakin halus itu gaya geseknya akan semakin apa ya? Semakin besar atau semakin besar. kecil? Kalau coba tadi yang ini, halo Theodora, selamat siang. Ya, kita sekarang membahas mengenai gaya Theodora. Jadi kalau misalkan nih alas sepatu ya, alas sepatu itu kan banyak ulirnya. Itu tadi kan untuk memperbesar gaya gesek. Gaya gesek coba ini gaya gesek kita. Tangan. Kalau tangannya kasar, makin cepat panas. Nah, itu berarti gaya geseknya besar. Tapi kalau tangannya halus, digosokkan gini panasnya lama. Gitu. Jadi memperbesar dan memperkecil gaya gesek itu tergantung sama permukaan benda. Kalau bendanya semakin kasar, maka gaya geseknya semakin besar. Kalau bendanya semakin halus, maka gaya geseknya akan semakin apa ya? Kecil. Iya. Paham, Audrey? Coba dinyalakan kameranya ini biar lo seperti nggak dikira sendirian ini. Nggak kuat kalau nggak dinyalain. Sekarang Veo masih seragaman. Nomor 4 Veo, coba yang baca Veo. Veo di mana Veo? Sedang liburan. Keluar kota. Apa? Sedang di mana Veo? Di sebelahnya tempat yang biasanya itu. Oh iya. Nomor 4 silakan nak. Gaya yang terdapat pada mobil yang direm adalah gaya gesek. Gaya gesek. Gesekan antara apa ya? Remnya sama nggak tahu. Remnya sama apanya? Remnya sama biasanya kalau di mobil itu sama apanya, Bi? Remnya sama apa? Kalau di rem, seret. Rodanya pakai kampas kan ya? Nggak pakai roda ya? Nggak di rodanya kan? Nggak di rodanya. Sama cakramnya. Iya, sama cakramnya kalau di mobil itu. Jadi gaya gesek ya yang berpengaruh. Sekarang nomor 5, Audrey silakan. Which transfers the most energy to sound from the following statement? Siapa ini? Yang dapat menyalurkan energi bunyi. Ya, siapa ya? String vibrating. Apa? String vibrating. String vibrating. Apa itu vibrating? Bergetar. Iya, gelombang ya, getaran. Jadi yang bisa menyalurkan adalah getaran bunyi. Kemarin itu Sati sudah menjelaskan gelombang dan getaran. Pernah enggak? Pernah enggak Sati menjelaskan mengenai kenapa? Belum kayaknya. Belum, masa? Coba ya, Sati stop share dulu. Lase mau menjelaskan. Halo Gabriel. Iya, coba ya. Sati mau menjelaskan mengenai getaran dan gelombang dulu. Tapi pakai video aja deh, nggak apa-apa. Biar lebih apa namanya? Biar lebih tahu apa bedanya getaran dan gelombang. Cermin sudah ya? Gelombang itu yang apa? Kamu belum ya menghadapi tantangan ini? Yang cembung belum ya? Kalau getaran itu ya getaran, kalau gelombang itu yang ada gambarnya itu. Ya. Loh, YouTube-nya kok tertutup lagi?
Getaran dan gelombang. Free English PowerPoint font. Kita langsung belajarnya yang kelas tinggi ya nak ya, supaya kan sebab pelajarannya biasanya kalau udah kedengaran. Halo adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat Mas tadi. Biasa kakak ingatkan sebelumnya untuk yang belum subscribe, share kepada teman-teman dengar kata getaran ya. Sebetulnya apa sih pengertian dari getaran itu sendiri? Nah, getaran adalah gerakan di sekitar titik kesetimbangan dengan lintasan yang tetap. Coba kalian perhatikan dulu skema berikut ini. Jika titik B adalah titik keseimbangan, maka suatu benda disebut bergetar jika benda itu bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan tersebut. Disebut satu getaran apabila benda tersebut bergerak dari titik awal dan kembali ke titik semula. Perhatikan ya, satu getaran itu adalah dari A ke B, ke C, lalu ke B lagi, dan terakhir kembali lagi ke A. Dari titik awal kembali lagi ke titik semula. Itulah yang disebut dengan satu getaran. Selanjutnya ada istilah simpangan dan amplitudo. Simpangan adalah jarak antara benda yang bergerak dengan titik keseimbangan. Sementara amplitudo adalah simpangan yang terjauh. Jadi simpangan maksimal itu disebut amplitudo. Berarti dari B ke A atau dari B ke C itu adalah amplitudo, simpangan terjauh. Bisa? Bentar ya. Berikutnya ada pula yang disebut dengan frekuensi dan periode. Sudah pernah ini Perbedaannya? frekuensi Yuk, dan kita periode? Yang pertama, frekuensi adalah banyaknya getaran per satuan waktu. Kita bisa menghitung frekuensi dengan rumus F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi dengan satuan Hertz, N adalah banyaknya getaran, dan T adalah waktu dengan satuan second. Berikutnya, pengertian periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Periode bisa kita hitung dengan rumus sebagai berikut. T besar, itu periode, sama dengan T kecil, dibagi N. T besar adalah periode dengan satuan second, N adalah banyaknya getaran, dan T kecil adalah waktu dengan satuan second. Yuk kita langsung coba kerjakan contoh soalnya. Ayo kita mengerjakan soalnya. Sebuah bandul bergetar sebanyak 50 getaran dalam waktu 10 second. Yuk. Sebuah bandul bergetar sebanyak 50 getaran dalam waktu 10 sekon. Hitung berapa frekuensinya. Gimana caranya? Kita les. Sebuah bandul bergetar sebanyak berarti 5 Hertz per second. Berarti ini yang diketahui apa aja, nak? Sebanyak 50 getaran ya. Getarannya. Banyak getarannya 50 getaran. Kemudian apa lagi? Banyak getaran itu kan N simbolnya. Waktu ya, T. Waktunya sama dengan berapa itu? 10 sekon. Oke, yang ditanya sekarang. Yang ditanya, maksud Setia kasih 2 ya. Yang pertama adalah frekuensi.
frekuensi. Nah, yang kedua yaitu B, kita mencari periode. Ini ada simbolnya. Kalau frekuensi itu simbolnya adalah F. Kemudian kalau si periode ini simbolnya adalah T besar. Diingat-ingat kalau frekuensi itu adalah banyak getaran yang terjadi dalam satu sekon. Kalau periode, waktu yang dibutuhkan dalam satu kali getaran. Gitu. Sekarang kita jawab. Yang A berarti frekuensi finite. V sama dengan N per T. T Finite. sama dengan T per N. Ya. T sama dengan waktu per getaran. Betul sekali. Berarti F sama dengan berapa ini? Banyak getarannya 50 dibagi 10 sama dengan berapa? 5. 5 apa satuannya? Hz. 5 Hz. Nah, 5 Hz. 5 Hz atau Hz. Ya, biasanya tulisannya gini. Hertz. Nah, dapat disingkat jadi Hz. Bisa, teman-teman? Boleh dicatat dulu. Kalau misalkan nggak bisa. Kayak matematika kok ini. Gampang. Ya. Oke, good. Terima kasih, Theodora. Bentar lagi nanti belajar tata surya juga ya. Kemudian sekarang kita yang ke B. Yang B mencari periode T. Nah, ini sebetulnya nak, kalau mencari frekuensi itu ada dua rumusnya. Bisa 1 per periode. Ini juga nggak apa-apa. Kalau misalkan mencari periode, selain pakai rumus pakai T per N, ya, selain rumus pakai T per N, boleh juga pakai rumus sama dengan 1 per F. Jadi 1 per frekuensi, itu tidak apa-apa. Jadi boleh dua cara. Kalau hanya yang diketahui periode, ya kalau mau mencari frekuensi, ya udah 1 per T, gitu. Nggak usah pakai cara apa namanya getarannya berapa, waktunya berapa, gitu nggak perlu. Nah, sekarang kalau kita ini kan sudah ketemu ya, sudah ketemu siapanya, sudah ketemu frekuensinya. Kita hanya tinggal mencari periode. Jadi periodenya langsung aja kita tulis. Kalau mencari periode sama dengan langsung aja 1 per frekuensi. Ini tidak apa-apa. 1 per frekuensi. Berarti T sama dengan 1 dibagi 5. Berapa 1 dibagi 5? Ayo yang sudah desimal. Tahu caranya? 1 dibagi 5 berapa hasilnya langsung? Ada yang tahu 1 dibagi 5 berapa? Berapa, Ra? 0,20. 0,20 atau tulis saja 0,2 ya. 0,2 sekon. Tuh. Kalau misalnya masih nggak tahu caranya, 1 itu Gabriel tahu. 1 per 5 itu berarti 1 ini ya dibagi 5. Gini Gabriel. Ya, 1 dibagi 5. 1 dibagi 5 tidak bisa kan? Dikasih 0. Nah, Koma tapi kita kasih 0. kasih 0 koma, yang belakangnya ini dikasih 0 juga. Ini supaya bisa dibagi. Jadi tinggal 10 dibagi 5 berapa hasilnya? 2. 2 dikali 5, 10. Nah, begini. Sudah deh. Kalau sudah dikurangi hasilnya kan 0. Berarti hasilnya adalah 0,2 sekon. Bisa teman-teman? Bisa. Gampang? Bisa. Gampang ya. Jadi kalau mencari periode. Ada lagi nak, Mas Sakti lupa ini. Pernah dikasih tahu nggak? Kalau tinggi rendah bunyi dipengaruhi oleh siapa? Oleh frekuensi. Frekuensi. Ya. Jadi tinggi rendah bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Tapi kalau kuat dan lemahnya bunyi ini dipengaruhi oleh amplitudo. Iya. Jadi kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Kalau tinggi rendahnya bunyi itu suaranya sopran itu loh, tinggi rendah itu dipengaruhi oleh frekuensi. Kalau kuat lemahnya bunyi itu kayak ngebas tuh. Nah, gitu ya.
Itu amplitudo yang mempengaruhi. Apa amplitudo tadi? Simpangan paling jauh. Ya, amplitudo adalah simpangan paling jauh. Udah? Sudah. Ya. Kalau gitu langsung saya lanjutkan ya. All. Bentar. Ini sudah. Ini ada contoh soalnya lagi. Nah, yuk. Sebuah bandul bergerak dari titik A ke C dalam waktu 0,2 sekon. Kalau dari A, B, C itu kan berarti hanya setengah getaran. Kok bisa loh, ada yang tahu? Karena satu getaran itu dari mana ke mana? Satu getaran itu dari mana ke mana? Ada yang tahu? Misalkan dari A ke B ke C terus ke B lagi kembali ke A. Itu satu getaran. Nah, sekarang hanya sampai C. Nah, berarti itu separuhnya. Separuh itu berarti setengah getarannya. Ya. Berarti yang diketahui di soal ini, yang diketahui apa aja berarti? Yuk, kita tuliskan. Yang diketahui adalah sebuah bandul bergerak dari A ke C, berarti banyak getarannya ya. Sama dengan setengah getaran. Nah, kemudian waktunya, T-nya, berarti sama dengan 0,2 sekon. Loh, kok gini sih? Yang ditanyakan, langsung dua yang ditanya. Yang ditanya adalah frekuensi dan yang B periode. Boleh ditulis silahkan soalnya, periode dan frekuensi. Gimana caranya? Kita jawab ya, yang A. Yang A, kita mencari frekuensi. F sama dengan finite N per T. Ini kan? Lulus kok gitu sih? Iya, kalau misalkan N per T, langsung saya tuliskan menjadi gini, boleh nggak? F sama dengan N dibagi T. Boleh nggak? Boleh. Boleh, sama saja kan? Ya, oke. Sekarang karena sama aja, kita lanjutkan ya dengan seperti ini, sama dengan N-nya adalah banyak getarannya setengah getaran, berarti kan 1/2 dibagi sekarang. Waktunya adalah 0,2. Pinter, jadi 2/10. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini harus dibalik ya, pelajaran kelas 5 ini. 1/2, lalu operasi hitungnya kita ubah menjadi dikali 10 per iya, dikali 10/2. Betul sekali. Baru deh boleh disederhanakan. Yuk kita Boleh nggak kalau ngitungnya 1/2 dikali 5? boleh. Boleh. Kan ini kita sederhanakan ya. Kalau sudah sederhana kan sudah bagus ini. Ya. Ini 10 dibagi 2 bisa loh, bisa. 2 bagi 2, 1. 10 dibagi 2 berapa? 5. Oke. Sekarang kita hasilnya berarti tinggal langsung saya kasih pembatas di sini ya. Berarti F sama dengan 1/2 dikali 5. 1 yang atas 1 kali 5 berarti sama dengan 5 kan. Berarti tinggal 5 dibagi 2. Berapa ya 5 dibagi 2? Pakai porogapit lagi. Ilmu matematikanya itu dipakai. Lalu ilmu matematikanya terus dipakai ya. Iya, jadi langsung saya tuliskan di atas ya. 5 bagi 2 ya. 5. Nah, kemudian kita bagi 2. 5 dibagi 2 bisa enggak, Nak? 5 bagi 2
2 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 5? 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Ya kan? Nah, 4. 4 dikurangi. Sekarang 5 kurangi 4, 1. 1 dibagi 2 nggak bisa loh, langsung tambahin 0 belakangnya. 10. Yang di atas tinggal beri koma. Jadi 10 dibagi 2, 5. Oke, berarti hasilnya 5 kali 2, 10 kan? Kita kurangi berarti sekarang. 10 kurangi sudah sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah frekuensinya berapa teman-teman? 2,5 Hz. Ya. Bisa? Gabriel, ditulis enggak sama kamu? Ditulis, coba ditulis. Biar bisa. Ya. Kenapa? Nggak ada buku. Disiapin bukunya ya, besok-besok lagi ya. Disiapin bukunya ya. Sekarang kalau disiapin bukunya. Sekarang Rosa kalau mencari ini gimana? Kalau mencari periode. Cek dulu periodenya. Kalau mencari periode yang B. Yang B kita mencari periode T sama dengan 1/F. Nah, 1/F. Nah, sekarang Rosa F-nya tak misalkan kalau lo Septi bikin kayak gini boleh nggak? T sama dengan 1 dibagi F. Boleh kan? T-nya berapa lo? T-nya kita lihat itu. T-nya kan nggak yang dicari. Berarti 1 dibagi frekuensi. Frekuensinya pakai yang ini aja ya. Yang apa namanya? Yang 5/2. Frekuensi dibagi 5/2. Ini kan. Nah, berarti sekarang kalau tinggal kita balik kan, berarti kalau mencari periode sama dengan 1 dikali 2/5. Bisa teman-teman? Bisa. Bisa, oke. Yuk. Kemudian kita bagi sudah ya. 1 kali 2/5. Berarti kan tetap 2 ya. Berarti 2 dibagi 5 kan hasilnya. Berarti periode sama dengan tinggal 2 dibagi 5. Berapa ya 2 dibagi 5? Pakai porogapet lagi. Kita pakai porogapet lagi ya. Berarti 2 dibagi 5. Gini ya, 2 dibagi 5. Berapa hasilnya? 2 dibagi 5 nggak bisa, berarti kasih 0 di atasnya. Yang belakang kasih 0, jangan lupa ada komanya. 20 bagi 5 ada 4. Nah, 4 kali 5, 20. Berarti hasilnya adalah 0,4. Nah, 0,4 apa satuannya, nak? 0,4 sekon. Gitu ya. Bisa dari sini? Bisa. Teman. Loh, kok hanya Feodora yang bilang? Masa Septi lanjutkan boleh? Frekuensinya. Kita lihat. Diketahui Sekarang, itu adalah 0,5. kalau sudah Baru Peptid suplemen Ikan. dengan Protein Blast dan biotin memberi hingga 2 kali nutrisi. Septi clear all dulu. Masak-masak santai di rumah. Bentar ya, masih ada iklan nih. Karena kita bikin puding. Lebih tepatnya puding buah tropis. Saya pakai Nutrijel puding susu yang rasa mangga dan Tempat ke tempat lainnya. Kita bahas Berdasarkan gelombang dulu ya. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya yaitu gelombang. Apa itu ini dia, gelombang? Gelombang sekarang. Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan arah getarnya, gelombang terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya.
Jika arah getarnya vertikal, maka arah rambatnya horizontal. Perhatikan komponen-komponen gelombang transversal berikut ini. Jika ada titik A, B, C, D, dan E, maka A, B, C adalah lembah gelombang. Kemudian dari C, D ke E itu adalah bukit gelombang. Satu lembah dan satu bukit kita sebut sebagai satu gelombang. Nah, coba lihat ini. Panjang satu gelombang kita sebut Panjang gelombang disebut sebagai, ini ada simbol ya. Simbolnya ini bacanya adalah lambda. Apa bacanya? Lambda. Iya, bacanya lambda. Simbolnya kayak gini ya. sebagai panjang gelombang atau dilambangkan dengan lambda. Jadi setiap satu gelombang harus terdiri dari satu lembah dan satu bukit gelombang. Kemudian jenis gelombang yang berikutnya adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya berimpit dengan arah getarnya. Jadi baik arah getar maupun arah rambat sama-sama horizontal atau sama-sama vertikal. Yang searah Gelombang ya, longitudinal tersusun atas rapatan-rapatan dan renggangan-renggangan yang tersusun berselang-seling. Mari kita perhatikan komponen-komponen gelombang longitudinal berikut ini. Rapatan akan selalu bersebelahan dengan regangan. Begitu terus selang-seling ya. Nah, setiap satu gelombang harus tersusun atas satu rapatan dan satu regangan. Jadi, satu rapatan dan satu regangan itu adalah satu gelombang. Jumlah panjang satu rapatan dan satu regangan itu kita sebut panjang gelombang atau lambda. Selanjutnya, berdasarkan amplitudonya, jenis-jenis gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang diam. Yang pertama, gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Contohnya adalah gelombang yang terjadi pada tali, seperti gambar di atas. Berikutnya, gelombang diam. Gelombang diam atau gelombang berdiri adalah gelombang yang amplitudonya berubah. Misalnya, gelombang pada senar gitar yang sedang dipetik. Amplitudonya berubah-ubah, sesuai dengan petikan. Ada pula pembagian jenis-jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya. Yang pertama, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium. Misalnya, gelombang pada air dan gelombang bunyi. Coba, maksud mau tanya sekarang. Tadi kan ada dua jenis gelombang ya. Ada gelombang longitudinal yang rapatan dan renggangan, sama yang ada juga gelombang transversal yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Mbak sekarang kalau gelombang pada air, kamu lihat itu ombak di pantai. Itu termasuk gelombang apa? Longitudinal apa transversal? Transversal. Iya, transversal. Jadi gelombang bunyi, gelombang pada air, kemudian tadi gelombang tali. Nah, itu juga termasuk gelombang transversal ya. Namanya juga gelombang mekanik yang memerlukan medium. Ini dia yang tidak memerlukan Ada pula medium. gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium perambatan. Misalnya adalah gelombang cahaya. Cahaya tidak memerlukan medium untuk perambatannya, sehingga disebut gelombang. Medium itu apa sih? Ada yang penasaran nggak medium itu apa? Medium itu kayak tempatnya yang ada gelombangnya itu. Iya, medium itu adalah perantara, ya. Perantara, membutuhkan sesuatu yang untuk merambatkan. Contohnya tadi gelombang air, membutuhkan air untuk bisa tercipta gelombang, gitu. Kalau cahaya nggak perlu butuh apa-apa, nggak perlu butuh udara, loh. Iya kalau iya. Bahkan di ruang hampa udara itu masih bisa ada cahayanya. Contohnya itu di luar angkasa. Di luar angkasa itu tidak ada udara, tapi cahaya bisa sampai ke bumi, ya kan? Karena dia merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa merambat tanpa melalui atau tanpa memerlukan tempat, tanpa memerlukan perantara. Gitu ya, Nak ya.
Itu ada gelombangnya. elektromagnetik. Namanya gelombang Selanjutnya kita akan elektromagnetik. mempelajari mengenai cepat rambat gelombang. Ini dia. Cepat rambat gelombang Cepat rambat atau kecepatan gelombang. rambat gelombang bisa dirumuskan dengan V sama dengan lambda dibagi T. Waduh, Losa ada rumus lagi, enggak perlu. Ini sebetulnya rumusnya ini itu untuk membantu kita dalam mempermudah perhitungan aja. Ya. Jadinya kalau mencari cepat rambat gelombang ini sama dengan pelajaran kelas 5 Audrey, sama dengan pelajaran untuk mencari kecepatan. Nah, Audrey sudah belajar kecepatan ya? Sudah. Ya, itu sama dengan mencari kecepatan. Nah, kalau kecepatan kan V sama dengan S per T ya. S-nya kan jarak, T-nya kan waktu. Nah, kalau si cepat rambat gelombang kan sama-sama kecepatan. Tapi jaraknya, S-nya itu diganti sama panjang gelombang atau lambda. Sama. T. T-nya Mana V periode. itu adalah F atau frekuensi dikali dengan lambda. V Ya. adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per second. Lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. Jadi bisa pakai dua cara. Kalau pakai periode, lambda per periode. Kalau pakai frekuensi, lambda dikali frekuensi. Gitu. Jadi untuk mencari kecepatan rambat gelombang bisa menggunakan dua cara. Bisa pakai periode, bisa pakai frekuensi. Tergantung soalnya. Atau tergantung kita mau pilih yang mana. Yang paling mudah dikerjakan. Gitu ya. Selanjutnya sekarang T adalah periode, satuannya second. Dan F adalah frekuensi yang satuannya adalah hertz. Nah, supaya lebih paham, ayo kita coba langsung kerjakan contoh soalnya. Sebuah gelombang panjangnya 0,75 meter, cepat rambat. yuk kita kerjakan contoh soalnya. Soalnya kayak gini ya Lause. Ya, kalau di lomba itu olimpiade soalnya ada hitungannya, kadang nggak ada gitu. Kemudian sebuah gelombang panjangnya, nah ini dia. Berarti yang sudah diketahui. Sebuah gelombang panjangnya, kan ada tulisannya tuh, ada angkanya 0,75. Berarti sebuah gelombang panjangnya. Nah, ini berarti adalah lambda. Tulisannya gini. Kamu boleh pakai langsung simbol. Ya. Losa aku mau pakai simbol aja, tidak apa-apa. Jadi langsung pakai simbol seperti ini boleh. Nah. Langsung pakai simbol ini boleh. Lambda sama dengan berapa? 0,75 meter. Kemudian cepat rambatnya berarti V-nya sama dengan 150 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah tentukan frekuensi. Yang ditanya, langsung dua ya. Yang ditanya adalah frekuensi F-nya dan yang B adalah periodenya. Yuk, kita jawab. Sekarang kalau yang A ya, mencari kecepatan tadi cepat rambat bunyi sama dengan frekuensi dikali lambda. Ya kan? Lambdanya langsung terus gini. Punya langsung seperti ini lambdanya jelek sekali, kamu bikin yang bagus ya. Sekarang V-nya boleh nih. Langsung kita masukkan 150 sama dengan frekuensinya tidak tahu dikali lambdanya 0,75. Yuk, siapa yang tahu gimana caranya mencari frekuensi? Berarti F sama dengan gimana teman-teman? Coba dibayangkan dulu. Misalkan 6 sama dengan 2 kali 3. Sekarang kalau angka 2-nya lo diganti. Kalau 6 sama dengan A dikali 3. Kalau mencari A berarti gimana caranya? Beli ini ya. Beli ini. Apa? Berapa? 100 ya? Berapa nak? Berarti. Kalau mencari A gimana caranya?
Kalau mencari A gimana caranya? Duh, kok nggak ada yang 6 dibagi 3. iya, 6 dibagi 3 ya. Berarti kalau mencari A sama dengan 6 dibagi 3. Nah, sekarang kalau mencari F sama dengan gimana berarti caranya? Gimana? Pak, tadi kan 6 dibagi 3. Kalau yang ini F sama dengan siapa dibagi siapa berarti? F sama dengan 150 dibagi 0,75. Tadi lupa Iya, buat dibagi. dibagi lupa. Iya, loh, Lause gimana cara baginya? Nggak perlu bingung, langsung kita jadikan ke dalam pecahan. Di belakang koma ini ada 2 angka. Kalau ada 2 angka, berarti nulisnya 75/100. Kalau hanya 1 angka kayak tadi itu 0,2 berarti kan 2/10. Nah, kalau ini 0,75 berarti 75/100. Itu ya. Yuk. Sekarang baru deh kita balik ya. Kita ubah operasi hitungnya. Dari pembagian menjadi perkalian. Berarti frekuensi sama dengan 150 dikali berapa, Nak? 100/75. Kok harus dibalik loh? Iya, kalau apa namanya? Kalau dia itu operasi hitungnya itu diganti perkalian, kalau pembagian itu harus diubah jadi perkalian. Sebab nggak bisa kalau nggak diubah dulu. Nggak bisa nggak bisa dikerjakan. Ya, baru deh kita sederhanakan. Siapa, Nak, yang disederhanakan? 75 dan 150 ya. 75 bagi 75, 1. 150 dibagi 75 berapa? 2, ya. Berarti frekuensinya sama dengan 2 dikali 100. Berapa, Nak? 2 dikali 100 berarti 200 Hz. Yuk, silahkan ditulis dulu. 200 Hz. Kalau mencari periodenya, Lause, gampang berarti. Kan sudah ketemu frekuensi. Berarti periode sama dengan 1/F. Ini ya. Berarti T periodenya sama aja dengan 1 dibagi 200. Berapa ya 1 dibagi 200? Loh, aku kayak gini aja nggak apa-apa. 1 dibagi 200 boleh. Kalau misalkan dia itu pilihan ganda dan ada apa namanya dan ada pilihannya 1 dibagi 200 itu nggak apa-apa. Kalau nggak ada dikasih desimal. Gimana caranya, Lause? 1 dibagi 200. Kita tuliskan ya. 1 dibagi 200. Nah, yuk. Di sini ya, 1 dibagi 200. Lause, itu 1 kok nggak bisa dibagi 200 tambahin 0. 0. Yang atas jangan lupa dikasih 0, 10 dibagi 200 nggak bisa, tambahin lagi 0-nya. Oh, jadi 100. Yang atas tambahin 0 lagi. Nggak usah koma, karena udah ada koma di depan ya. Terus habis itu 100 dibagi 200 nggak bisa, tambahin 0 lagi di belakangnya. Nah, sekarang yang atas jangan lupa kasih 0 lagi. Jadi sekarang 1000 dibagi 200. Berapa 1000 dibagi 200? Ada yang tahu? Berapa ya? 1000 dibagi 200? Gabriel, tahu? Ada. Udah bagi 200 itu 5. 5. Iya. 5 dikali 200 1000 ya. Dikalikan, Nak. 200 kali 5 kan 1000. Nah, berarti hasilnya sama dengan 0,005. Satuannya apa? Oh. Bentar ya, langsung minum dulu ya. Sudah? Bisa, teman-teman?
Ini sudah jam 12.19. Besok hari Jumat ya. Sabtu ya, kita ketemu lagi ya. Ya, Sabtu. Oke dah. Langsung akhiri sampai di sini dulu. Nanti recordingnya langsung saya upload di link YouTube. Terus habis itu langsung kirimkan ke grup ya, supaya bisa belajar juga. Oke. Yuk, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, disilahkan. Dapat diakhiri. Sampai ketemu lagi hari Sabtu jam 11.30. Ya? Ya. Oke, dadah. Caice. Terima kasih semuanya. Dadah, Cacian. Iya. Ya.